Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke praktikum elek, sekarang praktikum 4. Nah, di sini kita akan belajar mengenai dioda. Tujuannya apa sih? Yang pertama, agar mahasiswa dapat memahami cara membias dioda. Terus yang kedua, agar dapat memahami cara membias dioda Zener. Dan yang ketiga, agar dapat memahami cara membias LED. Nah, pertama kita masuk dulu ke teori dasar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan teori dasar mengenai dioda. Nah, jadi umumnya simbol dioda itu seperti ini. Nah, kayak gini. Dia seperti tanda panah dan dia ada anoda dan katoda. Nah, kalau kakinya itu dia deket ke garis yang ini, itu namanya katoda, sedangkan yang lebar itu dia namanya anoda. Nah, dia itu arusnya ngalir dari anoda ke katoda. Nah, fungsi dioda itu apa sih? Fungsi dioda itu umumnya sebagai penyarah gelombang dan yang kedua itu sebagai pengaman rangkaian elektronik. Nah, cara kerja. Nah, di cara kerja ini ada dua jenis yaitu forward bias dan reverse bias. Nah, forward ini maksudnya itu dia bias maju, kalau reverse itu dia bias balik. Nah, bedanya apa sih kalau di reverse sama forward? Bedanya nih, yang pertama kalian harus lihat di anodanya. Anoda di forward itu dia positif, sedangkan anoda di reverse itu dia negatif. Nah, terus katodanya itu kebalikannya. Katoda di forward itu dia negatif, katoda di reverse itu dia positif. Nah, kemudian ada beberapa istilah. Kalau di forward itu dia ada istilah yang namanya ini, bahan silikon besarnya 0,7 volt dan bahan germanium besarnya 0,3 volt. Itu maksudnya apa? Jadi, kalau di forward, jika tegangan yang kita berikan itu sangat kecil, misalnya kurang dari 0,7 atau 0,3, itu arusnya tuh bakalan 0. Kalau arusnya 0, berarti dia belum bekerja. Nah, kalau belum bekerja, berarti dia saklarnya terbuka. Nah, sebaliknya, kalau tegangan yang kita berikan itu dia lebih besar daripada si Vini, oh ya tadi yang 0,7 sama 0,3 itu namanya Vini, dia bakal arusnya bakal ngalir kalau tegangan yang kita berikan lebih besar dari 0,7 atau 0,3. Nanti kita akan buktikan ini di percobaan. Nah, kemudian kalau di forward ini dia punya arus maksimum. Makanya kalau misalkan kalian beli dioda, itu biasanya ditanya mau yang dioda berapa ampere gitu. Nah, terus abis itu kita ke Zener. Zener itu maksudnya dioda yang reverse bias. Nah, di Zener ini dia ada yang namanya breakdown voltage. Nah, maksudnya tuh gimana sih breakdown voltage ini? Jadi, kalau misalkan tegangan yang kita berikan kurang dari si breakdown voltage-nya itu, maka dia harusnya bakalan 0. Kalau 0 berarti dia saklarnya terbuka. Nah, tapi kalau tegangannya itu diperbesar terus-menerus atau melebihi batas si BV-nya ini, maka arus tuh bakal ngalirnya tuh cepat. Nah, kalau arusnya ini ngalirnya cepat, diodanya itu tuh bakalan panas. Nah, kalau panas, dia bakalan rusak diodanya. Nah, itu sekilas tentang teori dasar si dioda ini. Nah, kemudian kita lanjut ke praktikumnya ya. Praktikumnya ini pertama kita mau yang forward bias. Forward bias di sini kita bakal bikin. Pertama kita
bikin rangkaiannya seperti pada gambar ini. Di sini ada dioda, di sini ada multimeter, multimeternya 2, yang satu buat arus, yang satu buat volt. Nah, terus ada resistor, kalau resistor ini fungsinya sebagai pembeban. Nah, terus ini ada power supply-nya. Yuk kita bikin. Diodanya kita lihat yang ini ya, I1N4149. 1N4149, oke. Nah, kita samain posisinya, di rotate aja. Kebalik. Udah sama, terus kita tambahin resistor yang 1K. Terus habis itu kita tambahin si power supply-nya. Ini yang DC. Oke. Close. Kalau udah sama, ya sama. Terus habis itu kita tambahin multimeternya di sini. Ini kita rotate. Nah, terus kita tambahin lagi multimeternya di sini. Ini namanya di kebawahin aja biar nggak ganggu. Dah. Udah deh kita sambungin. Udah sama. Ini kita nyalain buat ampere. Ini kita nyalain buat volt. Oh ya, V-nya diubah ya. Jadi 0. Nah, udah deh kita run. Nah, terus tugas kalian apa? Tugas kalian tuh ini ya. Catat nilai arusnya sama V-nya. Itu didapat dari ini. Nah, sekarang kita ubah. Ini jadi 0,5 coba. 0,5. Oh iya, lupa dimatiin guys. Nah, ini yang kalian catat ya. Nah, gitu. Gampang kan? Nah, tugasnya apa? Tugasnya pertama, buat grafik hubungan antara V sama I. Terus yang kedua, analisa hubungan grafik tersebut antara V sama I. Nah, terus kita ke dioda Zener. Nah, si dioda Zener ini rangkaiannya begini guys. Sekarang kita bikin yuk. Ini stop dulu. File, new, create, sama kita ke dioda, tapi kita bedanya ke Zener ya. Di Zener kita pastiin diodanya sama 1N4733. Oke.
Udah sama ya posisinya. Habis itu kita tambahin resistor yang 1K. Nah, ini kita rotate. Udah di rotate, habis itu kita tambahin si volt, power supply maksudnya, DC. Oke. Close. Udah sama. Habis itu kita tambahin multimeter. Salah. Dah. Wait. Mana sih? Dibalik lagi ya. Iya, dibalik lagi, kita rotate lagi. Taruh bawah biar nggak ganggu. Dah. Habis itu kita tambahin lagi multimeternya. Dah. Salah guys. Ini langsung ke sini. Ih. Nge-lag. Bentar ya, kita ulang aja. Salah ya, bukan dari sini harusnya. Dari si multimeter ini. Nah. Cakep. Ih. Aneh. Nah. Udah, habis itu kita oh my god, kok hilang? Enggak ding. Sama kayak tadi, multimeter pertama jadiin ampere, multimeter kedua jadiin volt. Nah,
Terus voltnya kita coba ubah menjadi 1. Nah, habis itu kita run. Nah, jadinya kayak gini. Kita stop. Habis itu kita ganti jadi 2. Nah, jadinya kayak gini. Ini yang volt ini diganti sesuai sama yang disuruh ya, guys. Nah, tugasnya apa dari si diode Zener ini? Pertama, tugasnya buat analisa hubungan antara tegangan supply dengan tegangan diode Zener. Dan yang kedua, hitung dengan hukum Kirchhoff 2 besarnya arus yang mengalir, serta bandingkan dengan arus yang terukur. Nah, ngerti nggak maksudnya? Ini tegangan supply sama tegangan diode Zener. Tegangan supply-nya tuh yang ini nih. Mana sih? Mana dah? Ini V Zener, ini supply-nya, ini yang tadi terukurnya. Nah, ini si I-nya. Nah, terus kalian nanti buat tabel lagi di sini, itu dimasukin buat yang kalian hitung sesuai dengan rumusnya si hukum Kirchhoff tadi. Mana? Nah, ini. Harusnya dihitung pakai hukum Kirchhoff 2. Besarnya arus yang ngalir sama arus yang terukur. Gitu, paham nggak? Nih, jadi nanti kalian kan hitung. Jadi di sini nanti tambahin kolom, ini I yang kalian ngitung, ini I yang terukur. Nah, itu dibandingin sama kalian bandingin V ini sama V yang terukur di sini. Itu terus nanti kalian bikin analisisnya. Oke. Lanjut kita ke LED. Nah, di sini kita mau buat lampu LED. Nah, di sini ada keterangannya, setiap LED memiliki tegangan LED pada saat arus yang mengalir adalah 20 mA. Nah, 20 mA di sini kita harus lihat. Kita harus mencari yang tegangannya 20 mA. Ya udah, LED. Nah, ini tuh biasanya di sini ada keterangannya 20 mA atau berapa kayak gitu. Nah, kita butuh yang bentukannya kayak gini. Nih. Yang bentukannya kayak gini. Ini tuh ada di LED red. Nah, di sini nih. Ini udah 20 mA ya, udah benar. Terus kita okein. Nah, bentuknya udah benar. Terus kita tambahin resistor. Resistor, habis itu tambahin V power supply-nya. Oke. Nah, habis itu kita masukin multimeternya. Multimeter. Nah, udah deh kita sambungin.
Iya loh. Hmm. Nah. Oke, udah benar. Ini voltnya kita ubah jadi 5. Udah diubah. Habis itu kita lihat. Ini kan yang disuruh ngukur V dua-duanya ya. Berarti di multimeternya kita nyalain si V dua-duanya. Nah, yang kita ubah-ubah si resistornya ini. Coba kita run. Nah, nanti yang kalian catat itu ini V LED-nya sama V resistornya. V LED itu yang ini, V resistor itu yang ini. Jangan kebalik ya. Nah, terus abis itu nyala apa enggak? Kalau misalkan kayak gini berarti mati. Ya udah, kalian tulis di sini mati atau lampu tidak menyala. Nah, terus kita ubah lagi, kita stop. Kita ke misalkan 500. 500 kan? Ya. Nah, kita run. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Udah deh, kalian masukin ke situ. Masukin ke tabel. Jangan lupa ini V si LED, ini V-nya resistor. Oke, nah tugasnya apa? Tugasnya itu hitunglah pada arus keberapa LED mulai menyala. Nah, yang kedua, buat analisa hubungan tegangan LED dan tegangan resistor. Apakah memenuhi hukum Kirchhoff 2? Terus udah deh, selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan dan kirim ke grup ya. Terima kasih.